Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Keluarga Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, 2 hari tersesat dalam dekapan Semeru. Buat yang baru bergabung, saya doakan kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Nanti saja saya jelasin. Kita harus buru-buru mencari keberadaan si Robi sebelum terjadi hal yang buruk menimpanya. Di sini saya dan Mas Oka buru-buru mencari keberadaan si Robi. Dan saya menyuruh si Agus agar tetap berada di tenda. Dengan berjalan cepat, kami pun berteriak memanggil-manggil nama Robi, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Saat saya dan Mas Oka mencari keberadaan si Robi, saat itu saya terlalu panik hingga pikiran ini pun tak terkendali. Sampai-sampai karena kepanikan saya, kami pun masuk terlalu jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba Mas Oka yang berada di belakang saya, ia pun berteriak memanggil-manggil saya. Mas, tunggu, ucapnya. Langkah saya pun terhenti. Ada apa, Mas? Ucap saya. Tenangkan diri, Mas, jangan terlalu terbawa suasana, ucap Mas Oka. Gimana mau tenang, Mas? Teman kita sudah menghilang, ucap saya dengan nada yang panik. Iya, Mas, saya juga cemas dengan keadaan teman kita yang sekarang entah berada di mana. Tapi kalau terus-terusan kayak gini, yang ada kita yang nantinya bakalan tersesat. Coba Mas lihat sekarang, kita berada di mana? Sahut Mas Oka. Saya pun melihat sekeliling saya. Ternyata benar yang dikatakan Mas Oka. Sekarang posisi kami jauh berada di dalam hutan dan sangat jauh dari jalur pendakian. Kami pun berusaha mencari-cari jalan keluar. Saya pun mencoba mengingat jalur yang kami lewati tadi. Akan tetapi dari tadi kami hanya berputar-putar saja. Pohon-pohon besar ini sungguh menghalangi pandangan, sehingga kami sulit untuk menemukan jalan keluar. Saya pun terduduk lemas meratapi apa yang sudah terjadi dengan kami. Jangankan menemukan Robi, nasib kami saja sekarang belum jelas. Beralih ke cerita Robi. Ketika saya sedang menunggu Mas Oka, kok lama banget sih? Ucap saya dalam hati. Saya pun menyusul Mas Oka yang tadi buang air kecil di balik pohon besar. Dan setelah tiba di pohon itu, saya tidak melihat Mas Oka berada di sana. Dan tiba-tiba kresek-kresek terdengar oleh saya, seperti ada orang yang berjalan di semak-semak. Mungkin itu Mas Oka, pikir saya. Saya pun menyorotkan lampu helm ke arah sumber suara tersebut. Saat itu saya melihat ada seorang pendaki wanita yang berjalan sendirian sedang menuju ke arah hutan. Saya pun mencoba mengejarnya dan berusaha memanggil-manggilnya. Mbak, tunggu. Wanita itu terus berjalan tanpa menghiraukan saya. Saya pun masih mengejarnya dan tiba-tiba lampu headlamp saya meredup. Karena kekurangan cahaya, saya pun ketinggalan jejak wanita itu. Saya pun berusaha untuk mencarinya, akan tetapi tetap saja saya tak menemukan wanita itu. Hingga saya baru sadar kalau saat ini saya telah jauh dari tenda. Dan tiba-tiba leher belakang saya terasa dingin, seperti ada seseorang di belakang saya. Bulu kuduk tiba-tiba meremang. Saya pun tidak berani menoleh ke belakang. Saat saya akan melangkahkan kaki ini tiba-tiba terasa berat dan tak bisa digerakkan. Dari bahu kanan saya muncul sebuah tangan yang
sangat mengerikan. Tangan itu dipenuhi dengan luka koreng dan nanah. Saat tercium oleh saya, bau busuk yang menyengat, rasanya saya ingin muntah saat itu. Mencium bau tangan tersebut. Dengan kuku yang sangat panjang, tangan itu perlahan terlepas dari bahu saya. Dan tiba-tiba saat saya menoleh ke bawah, ternyata sosok itu jongkok di hadapan saya. Saya pun tak kuasa menahan takut saat lihat wajahnya yang sangat mengerikan dengan lidah yang menjulur panjang. Sosok itu kini berdiri di depan saya dan ia menempelkan wajahnya ke wajah saya. Saya merasa jijik saat air liurnya menetes ke badan saya. Akhirnya saya pun jatuh pingsan. Ketika saya tersadar, ternyata saya sudah dipindahkan oleh makhluk tersebut. Saya seperti berada di sebuah tanah datar yang cukup luas. Posisi saya saat ini dengan keadaan tidur. Ketika saya membuka mata, ada dua buah kaki yang amat pucat melayang di hadapan saya. Saya pun kembali panik dan mencoba membaca doa yang saya bisa. Badan ini pun masih belum bisa digerakkan. Tiba-tiba sosok itu mengangkat badan saya dan ia pun menunjukkan wajah aslinya. Ternyata itu adalah seorang pendaki wanita yang saya kejar tadi. Wajahnya sangat cantik, tetapi karena saya sudah melihat kakinya yang melayang, kecantikannya itu kini berubah sangat menyeramkan bagi saya. Sosok itu pun berkata, "Kamu mau menantang saya?" Setelah mengucapkan kalimat tersebut, ia pun melemparkan saya hingga saya terjatuh ke tanah. Di tengah kepanikan saya pun teringat saat saya mau berangkat kemari. Kakek menitipkan benda pusakanya kepada saya. Benda itu berbentuk keris yang dibalut dengan kain putih. Kata kakek, "Keluarkan benda ini saat kamu dalam terdesak." Ternyata apa yang sudah saya bawa untuk keselamatan saya, malah sebaliknya. Penghuni yang ada di gunung ini merasa terusik dan tak senang dengan keberadaan saya. Seketika saya pun mengeluarkan keris tersebut. Keris itu pun mengeluarkan sinar yang menyilaukan pandangan, dan keris itu terlempar dari tangan saya. Keris itu berubah menjadi manusia berkaki kuda. Saya mencoba mengusap-usap kedua bola mata saya karena apa yang baru saya lihat sudah seperti mimpi. Dan sosok pendaki wanita itu pun tertawa menyeringai sambil berkata, "Ternyata benar, kamu datang kemari mau menantang saya. Sosok yang kamu panggil itu bukanlah tandinganku." Hahaha. Suara yang sangat berat keluar dari mulut wanita itu. Dan cerita pun kembali ke Agus, yang dimana saya sudah menunggu berjam-jam dan mereka masih belum juga kembali. Suasana sangat hening kala itu. Karena kecemasan saya, apa saja yang saya dengar, saya berharap itu mereka. Padahal hanyalah sebuah ranting pohon yang terjatuh. Dan tak lama, Sinta pun terbangun. Ia melihat dari balik tenda ada bayangan seseorang. Ia pun coba mengintip, dan yang ia lihat adalah saya. Sinta pun segera keluar. "Loh, kok belum tidur, Gus? Yang lain mana?" ucap Sinta. "Oh iya Sin, belum ngantuk nih. Mereka udah pada masuk tenda." Saya terpaksa berbohong ke Sinta agar mereka tidak panik kalau tahu teman-temannya kini sudah pergi entah kemana. "Mau saya buatin teh, Gus?" ucap Sinta. Boleh deh," sahut saya. Saat itu kami sedikit mengobrol sambil meminum teh yang barusan dibikin oleh Sinta. "Oh ya, tadi aku ada nitip Oreo sama si Napi. Kayaknya enak nih minum teh sambil ngemil. Ntar aku bangunkan Napi dulu ya," ucap Sinta. Jangan Sin," jawab saya panik.
"Kenapa Gus?" ucap Sinta. "Biar saya saja yang ambil. Takutnya nanti si Napi marah kalau cewek masuk ke tenda cowok," ucap saya berbohong lagi. "Oh, yaudah deh. Nggak ngerepotin kan Gus?" "Enggak kok Sin," jawab saya. Saya pun hanya membuka sedikit saja resleting tenda dan berusaha meraih tasnya si Napi. Setelah dapat, saya pun kembali dan memberi Oreo tersebut ke Sinta. Saat saya dan Sinta sedang memakan Oreo, kami pun kembali mengobrol. Sinta pun selalu menanyakan tentang kehidupan si Napi ke saya. Saya pun memberitahu apa adanya. Saya memberitahu apa yang saya ketahui saja. Soalnya pun saya baru mengenal si Napi. Sinta pun hanya tersenyum saat mendengarnya. Malam itu kami hanya membahas soal Nafi saja. Bolak-balik Sinta menanyakan tentang dia. Sepertinya Sinta sudah jatuh hati dengan si Napi. Dan tak lama rasa kecemasan saya pun kembali. Saya pun mulai bangkit dan hanya mondar-mandir di tempat seperti orang kebingungan. "Mau kemana Gus?" tanya Sinta. "Nggak ada Sin, cuma mau lihat-lihat aja. Kok dari tadi nggak ada pendaki yang lewat?" Seketika Sinta pun mengerutkan dahinya. Tampaknya Sinta sudah curiga dengan gelagat saya yang seperti orang kebingungan. Saat saya berjalan ke depan, Sinta diam-diam mengecek ke tenda kami untuk memastikan apa yang sudah terjadi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, kenapa saya belum tidur juga. Jadi Sinta mengira sudah terjadi sesuatu dengan kami. Ketika saya berbalik badan, Sinta buru-buru menutup tenda kami. "Kamu ngapain Sin?" tanya saya. Enggak Gus, tadi saya cuma nyimpan sisa Oreo di tas Napi," jawab Sinta gugup. "Kan tadi sudah saya bilang, jangan, nanti si Napi marah," jawab saya. "Ya Gus, maaf, mereka tidurnya nyenyak banget ya," ucap Sinta. "Mereka," ucap saya dalam hati. Tanpa banyak tanya, saya pun segera membuka tenda. Alangkah terkejutnya saya saat melihat Napi dan Robi tertidur di dalam tenda. Apa ini mimpi? Perasaan saya pun mulai resah. Pasti ini bukan mereka, karena tadi jelas-jelas saya melihat mereka pergi. Kok mereka ada di sini? Saya pun sesegera mungkin menutup tenda dan kembali duduk di sebelah Sinta. Di situ saya hanya terdiam, dan tak lama Sinta pun pamit kembali untuk melanjutkan tidurnya. "Gus, saya duluan ya. Kamu tidur sana. Takutnya besok kamu ngantuk saat melanjutkan perjalanan," ucap Sinta. Setelah itu, Sinta pun masuk ke dalam tenda. Tiba-tiba, rasa kantuk mulai menyelimuti diri saya. Saya pun kembali bangkit dan menuju ke arah tenda. Saya melihat Robi dan Napi tidur dengan lalapnya. Tak kuasa menahan kantuk, saya pun segera tidur di sebelah Robi. Akhirnya saya pun tertidur, dan baru 15 menit tertidur, saya merasakan hawa yang sangat panas saat itu. Karena panasnya, keringat pun sampai membasahi baju saya. Saya pun kembali membuka mata. Seketika, jantung ini rasanya seperti berhenti berdetak saat melihat wajah yang sangat mengerikan berada di depan saya. Ternyata dari tadi saya tidur ditemani oleh 2 seonggok kain putih yang tak lain, mereka itu adalah yang sangat mengerikan. Saya pun berusaha menjerit, tapi tidak bisa. Dan tak lama, Sinta pun membangunkan saya. Ternyata itu hanyalah mimpi, tetapi terasa sangat nyata. Saat melihat Robi dan Oka masih tertidur, saya pun menarik tangan Sinta, berusaha untuk keluar dari tenda. Ketika sudah keluar dari tenda, saya menyuruh Sinta untuk membangunkan Tina. Dan setelah Tina terbangun,
Saya sesegera mungkin mengajak mereka berdua untuk cepat-cepat pergi dari tempat ini. Wajah mengerikan dari kedua sosok itu membuat mental saya seketika menciut. Saat kami sedang berlari, Sinta pun berhenti dan berusaha kembali ke tenda karena tak tega meninggalkan teman-temannya. Saya pun berusaha menarik tangannya, dan tiba-tiba Robi dan Nafi sudah terbangun dan berteriak memanggil-manggil kami. Sinta pun melepaskan tangannya dari genggaman saya. Mungkin karena Sinta sudah jatuh hati dengan si Nafi, jadinya dia seperti tak ingin meninggalkan pujaan hatinya itu. Saya berusaha menarik tangan Sinta kembali dan berusaha meyakinkan Sinta kalau kedua sosok itu bukanlah mereka. Ayo Sin, kita jangan ke situ lagi. Itu bukan mereka. Kita harus segera pergi dari tempat ini, ucap saya. Maksud kamu apa, Gus? Tanya Sinta. Udah, nanti saya jelasin. Intinya kita harus cepat-cepat menjauh dari sini. Setelah saya meyakinkan Sinta, akhirnya Sinta pun menurut dan diikuti oleh si Tina. Tanpa berhenti, kami pun terus berlari. Dan setelah cukup lama, saya pun menghentikan langkah kaki saya. Kita istirahat di sini saja. Mungkin ini sudah cukup untuk menjauh dari kedua sosok mengerikan itu, ucap saya. Maksud kamu apa, Gus? Saya nggak ngerti, tanya Sinta lagi. Tina pun hanya terdiam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Saya pun berusaha menjelaskan semuanya kepada mereka. Seketika Sinta pun meneteskan air mata, seakan tak percaya dengan apa yang sudah menimpa kami. Dan Tina pun juga ikut menangis saat itu. Saat dia tahu kalau si Robi temannya dari kecil sudah menghilang entah kemana. Di sini saya cukup menyesal sudah menceritakan semuanya kepada mereka. Kesedihan yang sangat mendalam bagi saya. Tapi mau bagaimana lagi? Cuma itu satu-satunya jalan keluar agar mereka tak balik lagi ke tenda. Dada saya terasa sesak saat melihat Sinta dan Tina menangis terseduh-seduh. Bahkan saya sampai teringat saat kami ingin kemari dengan hati yang riang gembira. Tetapi saat ini semua itu malah berujung dengan kesedihan seperti ini. Sesosok manusia berkaki kuda berdiri tepat di depan saya. Sepertinya sosok ini adalah titipan dari kakek yang ingin melindungi saya. Dengan tawa yang melengking, sosok makhluk penunggu gunung yang menyerupai pendaki wanita itu tiba-tiba menyerang kami. Dan sosok penunggu jimat kakek berusaha menangkis semua serangannya dan terus berusaha melindungi saya. Saat itu saya seperti melihat sebuah pertunjukan yang dimana mereka sedang bertarung dengan kemampuan mereka. Apa yang saya lihat barusan sungguh tak masuk akal. Dan sepertinya saat ini saya sedang berada di dimensi lain atau alam gaib. Dan saat saya sedang menyaksikan mereka bertarung, tiba-tiba topi jaket saya ada yang menarik dan menyeret saya untuk menjauh dari sosok pendaki wanita itu. Saat sosok di belakang saya sedang menyeret saya, leher ini rasanya seperti tercekik, dan saya pun berusaha menahan jaket saya agar saya tidak kehabisan napas karena tercekik. Sosok pendaki wanita itu pun melihat saya dibawa kabur oleh makhluk lain. Ia berusaha mengejarnya karena yang mereka incar adalah diri saya. Dan karena sosok pendaki itu terlalu memikirkan saya, ia pun tidak fokus bertarung. Seketika itu, makhluk berkaki kuda di depan kakek kembali merubah diri menjadi sebuah keris. Tapi kali ini ukurannya cukup besar
Dan keris itu pun melesat dengan cepatnya menuju ke arah sosok makhluk pendaki wanita itu dan menusukkan dirinya ke tubuh bagian belakang pendaki itu. Keris itu pun menembus tubuhnya dari badan belakang hingga tembus ke dada, dan keris itu kembali bersinar. Seketika, tiba-tiba mereka lenyap seperti menjadi abu. Saya pun terus digeret oleh makhluk itu hingga menuju hutan, dan di dalam hutan itu seperti ada sebuah goa, dan saya pun dibawa ke sana. Di dalam goa itu seperti ada sebuah portal perbatasan antara dunia manusia dan dunia alam gaib. Dia pun masih menyeret saya hingga melewati portal tersebut, dan saat itu saya tak sadarkan diri. Ketika saya terbangun, ternyata yang telah menyeret saya tadi adalah kolong wewe. Kalian masih ingat kan yang menempelkan wajahnya ke muka saya? Kembali ke Napi dan Mas Oka. Saya pun kembali bangkit dan harus melakukan apa yang bisa saya lakukan saat ini. Dan saat itu ada sebuah burung yang saya sendiri pun tidak tahu nama burung itu burung apa. Dan burung itu dari tadi seperti memberi isyarat ke kami agar kami mengikutinya. Mas, coba perhatikan burung itu. Dari tadi dia hanya berputar-putar di dekat kita saja. Saya kok agak merasa merinding, ucap Mas Oka. Coba kita ikutin saja burung itu, Mas. Siapa tahu dia ingin memberi kita petunjuk, sahut saya. Setelah kami mendekati burung tersebut, burung itu pun terbang dan hinggap ke sebuah pohon dan terbang ke pohon lainnya. Begitu terus yang dia lakukan. Kami pun berusaha mengikutinya. Kurang lebih sekitar 30 menit kami mengikuti kemana arah burung itu. Tiba-tiba langkah kami pun terhenti dikarenakan burung tersebut menghilang dari pandangan kami. Saya dan Mas Oka mencoba mencari burung tersebut, dan saat saya baru berjalan 10 langkah, astagfirullahaladzim, ucap saya saat melihat si Robi sedang terbaring. Saat itu saya dan Mas Oka sangat terkejut karena melihat ada sesosok kolong wewe sedang menimpa tubuh si Robi sambil menjilati wajahnya. Saat mengetahui keberadaan kami, sosok kolong wewe itu pun langsung menoleh ke arah kami dengan tatapan yang sangat mengerikan. Saya berusaha mendekati sosok itu dan mencoba menolong Robi. Ketika saya sudah dekat, sosok kolong wewe itu pun bangkit dari tubuh Robi dan mencoba menyerang saya. Saya pun dengan sigap langsung segera membaca ayat-ayat Al-Quran. Seketika sosok itu pun terlihat seperti merasakan kesakitan. Saya melihat mulutnya seperti berteriak kesakitan. Namun yang anehnya, sosok itu tak mengeluarkan suara sedikit pun. Saya pun terus membacakan ayat Al-Quran tersebut hingga sampai selesai, disusul dengan kata Allahu Akbar. Seketika makhluk tersebut terpental cukup jauh dari tempat kami berdiri, dan ketika ia bangkit, sosok itu pun segera berlari menuju ke hutan dan menghilang dalam kegelapan. Saya dan Mas Oka pun langsung segera menghampiri si Robi yang sedang terbaring. Ternyata si Robi cuma pingsan, tapi yang anehnya, tiba-tiba tubuhnya bergetar cukup kencang, seperti lagi kejang-kejang. Dan kedua bola matanya pun terbuka, tetapi kedua bola matanya seketika berubah menjadi putih semua. Saya dan Mas Oka berusaha membangunkan si Robi. Setelah cukup lama, akhirnya kini Robi sudah kembali tersadar.
Kami bertiga pun langsung segera balik ke arah tenda. Dan sesampainya di sana, ternyata Agus dan yang lainnya sudah tidak lagi berada di tenda. Di situ kami berusaha untuk tetap tenang. Di saat berada di jalan turun, kami berpas-pasan dengan pendaki lain. Di sana kami pun bertanya kepada pendaki yang lewat itu. Mereka bilang kalau si Agus dan yang lainnya sudah turun dan sampai di base camp. Perasaan kami pun mulai tenang. Dan setibanya di base camp, dan benar saja Agus, Sinta, dan Tina sudah menunggu kehadiran kami. Di sana kami sangat bersyukur akhirnya kami bisa pulang dengan selamat. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.